Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi di Jalan Read Aloud. Hari ini kita akan membaca buku Laba-laba Pelindung Gua. Nah, ini masih dari Ziyad Book ya, bunda dan teman-teman. Ini seri hewan-hewan yang ada dalam Al-Quran. Nah, ini dia ceritanya. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, beliau mendapat banyak perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini. Lalu Rasulullah mengajak sahabatnya Abu Bakar untuk menemaninya hijrah. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi agar kaum kafir Quraisy tidak mengetahui. Nah, ini Nabi Muhammad ditemani oleh Abu Bakar. Pasukan kafir Quraisy pun mencari-cari keberadaan Rasulullah. Hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gunung. Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dan beristirahat dalam gua Tsur. Ternyata kaum kafir Quraisy pun berhasil sampai di dekat gua. Nah, ini mereka sudah sampai di dekat gua ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan laba-laba untuk bersarang di mulut gua Tsur. Allah juga memerintahkan burung merpati untuk bersarang dan bertelur di depan gua itu. Nah, ini dia burungnya bertelur dan ini laba-labanya membuat sarang sehingga kaum kafir Quraisy itu tidak bisa melihat. Nah, kaum kafir Quraisy melihat kondisi gua dipenuhi sarang burung merpati dan laba-laba. Salah satu dari mereka ingin masuk ke dalam, untuk melihat lebih dalam. Namun pimpinan mereka, Umayyah bin Khalaf, menyaut, "Mengapa kamu hendak masuk ke dalamnya? Kalau Muhammad telah masuk, tentulah sarang laba-laba itu telah hancur." Akhirnya kaum kafir Quraisy memilih mundur dari gua Tsur. Mereka khawatir ada binatang buas yang keluar dari dalam gua. Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar dari kejahatan mereka. Nah, ini dia. Nah, pesan hikmahnya adalah saat mengalami kesulitan, berdoalah dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung dan meminta pertolongan. Ketika keduanya berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Nabi Muhammad, memperkuatnya dengan bala tentara malaikat yang tidak kamu lihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40. Nah, ini ada fakta uniknya ya teman-teman, yaitu tentang laba-laba. Hewan laba-laba disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Laba-laba mampu mengeluarkan jaring-jaring dari tubuhnya. Jaring itu biasanya digunakan untuk membuat sarang atau menjebak mangsanya. Jaring laba-laba sangat kuat. Jika dibandingkan dengan kawat besi, jaring laba-laba dengan ketebalan yang sama memiliki kekuatan 5 kali lipat. Laba-laba dapat melompat sejauh 40 kaki dari panjang tubuhnya. Sebenarnya laba-laba tidak memiliki kaki yang kuat. Hanya saja laba-laba mengerutkan otot hingga cairan tenaganya terpompa ke kaki belakang, sehingga ia terpental sangat jauh. Nah, itu bunda dan teman-teman semua, cerita tentang laba-laba pelindung gua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.